Assalamualaikum, salam jumpa. Jumpa lagi di pembelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas tentang komponen penginderaan jauh. Apa saja komponen dari penginderaan jauh? Mari kita bahas satu persatu. Sebelum sampai pada komponen, kita bahas pengertian dulu, singkat saja. Dari Lillisen and Kiefer, bahwa penginderaan jauh adalah ilmu untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, wilayah, atau gejala dengan cara menganalisis data-data yang diperoleh dengan satu alat tanpa berhubungan langsung dengan objek, wilayah yang dikaji. Kemudian dari si Campbell, penginderaan jauh adalah ilmu untuk mendapatkan informasi mengenai permukaan bumi yang diambil dari jarak jauh. Poinnya adalah mengambil data dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek yang diamati. Ini adalah pengertian dari penginderaan jauh. Kita masuk komponen-komponen. Yang pertama adalah sumber tenaga. Sumber tenaga ini penting sekali bagi proses penginderaan jauh. Ada dua jenis sumber tenaga. Yang pertama, tenaga pasif. Tenaga pasif itu adalah tenaga yang dari alam, yaitu matahari atau bulan, ya, sumber yang dapat memberikan cahaya. Yang kedua adalah sumber tenaga aktif, artinya dari alat penginderaan jauh melakukan pemancaran. Ya, kalau dari kamera kamu misalnya blitz, cahaya yang dipancarkan dari kamera sehingga bisa membuat daya tangkap kamera menjadi lebih bagus. Kemudian komponen yang kedua adalah atmosfer. Sinar matahari dengan gelombang elektromagnetiknya memancarkan spektrum cahaya atau disebut spektrum elektromagnetik. Tidak semuanya sampai ke bumi, tapi diserap oleh atmosfer sebagian. Kenapa? Karena di atmosfer di situ ada debu, ada uap air, ada gas, sehingga ketika sinar matahari sebelum sampai ke bumi melewati yang disebut sebagai jendela atmosfer. Tidak semuanya yang datang ke bumi adalah pancaran. Sebagian adalah hasil serapan di atmosfer, kemudian dipantulkan atau dihamburkan, dihablurkan. Ya, kenapa ini juga elemen penting atmosfer? Jadi tergantung atmosfernya juga. Jika kondisi langitnya sedang bagus, mungkin penginderaan jauh bisa lebih bagus. Ketika sedang cuacanya buruk, langitnya ditutupi awan tebal, maka pencitraan menjadi kurang bagus. Yang ketiga adalah objek yang terdapat di permukaan bumi. Objek bila bisa memiliki variasi spektral, variasi spasial, atau variasi temporal. Apa itu variasi spektral? Ya, mendasarkan pada pengenalan pertama suatu objek, misalnya cerah dan gelap. Spektral, cerah dan gelap. Nanti mungkin akan lebih jelas lagi. Kemudian yang kedua, variasi spasial. Mendasarkan pada perbedaan pola keruangan,
seperti bentuk, ukuran, tinggi, serta panjang. Variasi spasial. Yang ketiga, variasi temporal, yaitu perbedaan waktu perekaman dan umur objek. Ini yang bisa diamati dari objek-objek yang ada di permukaan bumi. Yang keempat, sensor penginderaan jauh. Apa fungsinya? Sensor adalah penerima dan merekam. Ada dua jenis sensor. Yang pertama sensor fotografik, yang kedua sensor elektronik. Ya, yang melakukan proses perekaman. Kemudian dengan media apa? Medianya kalau sensor fotografi yaitu film. Ya, pada spektrum tampak media perekamannya. Kalau elektronik menggunakan pita digital. Ya, pada saluran sinar X atau gelombang radio. Yang berikutnya adalah user atau pengguna. Siapa saja pengguna penginderaan jauh? Siapa saja? Bisa laki-laki atau perempuan, bisa kaum terpelajar ataupun kaum tidak terpelajar. Untuk kepentingan apa saja? Untuk navigasi, untuk ramalan cuaca dan lain-lain sebagainya. Ya, user, setiap orang dengan handphonenya, dengan teknologi smartphone yang dimiliki sekarang, semuanya bisa menjadi pengguna hasil dari penginderaan jauh. Bagaimana hubungan antar komponen? Nah, ini sumber tenaga, objek, sensor, kemudian citra yang dihasilkan, dan user. Sumber tenaga memancarkan, meradiasi ke permukaan bumi. Kemudian cahaya pantulnya ditangkap oleh sensor. Selain itu ada juga yang bersifat aktif, yaitu sensornya memancarkan, kemudian menerima pantulan juga dari objek di permukaan bumi. Kemudian sensor merekam apa yang ada di permukaan bumi. Hasilnya adalah berupa data. Data kemudian diolah di stasiun yang ada di bumi. Bisa berupa data digital hasilnya atau berupa data visual. Data visual artinya berupa citra. Baik data digital ataupun data citra ini kemudian bisa dinikmati oleh user. Ya. Kaitan lebih jauh tentang apa itu data digital dan data citra nanti akan kita pelajari pada bagian yang selanjutnya. Selain itu ada juga data non citra. Ya, data non citra yang melengkapi citra, kelengkapan data citra. Apa misalnya? Kapan citra itu diambil, bagaimana cara pengambilannya dan lain sebagainya, ya, sebagai properti daripada data citra tersebut. Ya, demikianlah materi tentang komponen-komponen penginderaan jauh. Nah, waktu juga yang memisahkan kita. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.